Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugisken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat ombak raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa si Ancient God Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Gelombang magma setinggi 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum itu menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma berceceran di langit. Pusaran air magma yang berputar dengan cepat itu juga secara bertahap melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah bertebaran. Setelah itu sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang hadir. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu batu kuno. Akhirnya mata mereka terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu, rumah dewa kuno. Mata Hun Tiandi bersinar menakutkan, meskipun tenang jantungnya berdebar tak sadar ketika dia melihat kata-kata yang dicarinya selama ribuan tahun. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Hun Tiandi. Tiba-tiba Hun Tiandi menatap langit dan tertawa liar seperti guntur yang menggema. Sementara itu Gu Yuan terkejut, dia melihat pintu batu kuno yang berdiri di atas magma memancarkan aura asli Dodi. Apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Gu Yuan bertanya dengan linglung, hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Dodi yang legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih dari kekagumannya, matanya menunjukkan campuran kekaguman dan keraguan. 8 klan kuno telah berperang mati-matian untuk memperebutkan rumah dewa kuno ini. Namun hanya 4 klan yang tersisa setelah ribuan tahun. Pintu batu kuno yang raksasa berdiri di atas magma membuat semua orang terlihat kecil, ukurannya yang mengagumkan dan misterius mempesona mereka. Xiao Yan menghela nafas panjang, masih terkejut meskipun sudah kedua kalinya melihat pintu tersebut. Semakin dekat aku semakin besar tekanannya, ucapnya, hanya sedikit orang yang bisa mendekati pintu itu. Gua dewa kuno telah muncul, sepertinya Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut embrio di pil, namun mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat dia dengan hati-hati menyapu laut magma. Karena kemunculan pintu batu kuno seluruh wilayah laut sepertinya telah diselimuti oleh tekanan yang aneh. Di bawah tekanan ini bahkan jiwa di state Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menarik napas dalam-dalam sambil berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Segera dia perlahan mengangkat si Ancient God Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar mengeluarkan cahaya yang mengalir di atasnya. Selama waktu cahaya berkedip di atas batu giok kuno, tampaknya juga ada cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu yang telah ditutup rapat selama 10.000 tahun, sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan segera terbuka. Hun Tiandi tampak bersukacita melihat pemandangan ini. Xiao Yan tidak mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa lautan itu tenang dan sepertinya tidak ada getaran. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening, namun dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, cepat menjauhlah dari magma. Gelombang raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu raungan yang mengguncang bumi bergema di tempat ini dengan cara yang kuat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah tiba-tiba setelah gemuruh yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka berdua. Raja ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Sebuah suara misterius terdengar disertai dengan air terjun magma yang naik ke udara secara tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba muncul dari dalam lautan magma. Meski hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu, ia masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandang banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak disangka bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh si Ancient God Jade dan memanggil Ancient God Mansion dari tempat sialan itu.
mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya mereka berhenti di duo Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meski ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi tampak serius dan waspada saat melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih belum dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Bagaimanapun mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Aku adalah kepala klan dari klan Gu Yuan. Bolehkah aku tahu siapa Anda? Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi yang berada di samping juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera dia menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan identitasnya. Nadanya sangat sopan. Klan Gu, klan Hun, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak disangka bahwa kalian bisa mendapatkan To See Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan setelah mendengar mereka berdua berbicara. Hal tersebut menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama, puluhan ribu tahun yang lalu. Klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil rumah dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, raja ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan keduanya. Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih jelek sementara yang terakhir bersukacita. Tuan giok kuno ada di tanganku, secara alami hanya aku yang bisa memanggil rumah dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba cahaya kuat melonjak, segera tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang penuh dengan tekanan yang melimpah saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, "Aku telah menerima bantuanmu dan harus membantumu. Namun saat ini aku memiliki hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita akan menyelesaikannya di masa mendatang." Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah memberikan perintah untuk menghabisinya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu dia berhenti di salah satu sosok itu. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan matanya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Bocah, kita bertemu lagi. Pria parubaya itu memandang ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan besarnya dan raungan naga muncul. Selanjutnya cakar besar emas menerobos udara dan menyerang Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat orang ini menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Pada saat yang sama sosok spiritual muncul, kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan Xiao Yan. Gelombang sonik spiritual dengan kejam menghantam cakar emas besar itu, namun itu tidak berefek sama sekali. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Ekspresi Gu Yuan juga berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru bertanya, targetku dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kau ikut campur. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar pertanyaan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi bau anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati saat seseorang memandangnya. Kalau begitu hanya ada satu jawaban, dia pernah melahap dan memperbaiki kekuatan garis keturunan anaknya, bahkan mungkin dihabisi oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. Gu Yuan, tampaknya bahkan surga tidak membantumu. Hun Tiandi juga kaget karena adegan ini, namun dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat khawatir meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini menargetkan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk melihatnya dihabisi oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi setelah mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan serangan mereka.
Xiaoyan bukanlah karakter biasa, dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja, oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiam diri di samping dan tidak melakukan apapun. Suara angin bergegas muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiaoyan. Orang misterius itu mendengus dingin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, raungan yang bahkan menyebabkan dunia bergetar terbelah dengan liar. Lei Ying yang baru saja menyerbu ke depan, tidak memiliki waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera dia terpental ke belakang, cairan merah terus mengalir di tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan. "Bocah, serahkan hidupmu." Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiaoyan yang hendak mundur. Seketika itu juga Xiaoyan tepat berada di bawah jangkauan serangannya. Sebuah cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiaoyan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan piton. Tidak disangka bahwa masih ada ular penelan langit yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena pemandangan ini. Matanya memandangi ular raksasa 9 warna di langit dan berseru kaget. Kaisar Emas membakar surga, api emas menyebar ke seluruh langit di tengah suara gemuruh. Akhirnya itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya itu menghantam dengan kejam ke arah orang misterius itu. Orang misterius itu melontarkan pukulan ke depan saat menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya saat pukulan itu dilemparkan. Serangan yang tidak signifikan, pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera mata emasnya melihat ke arah Xiaoyan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan Xiaoyan dalam mode seperti hantu. "Kamu tidak akan bisa kabur." Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiaoyan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu kemasan muncul. Setelah itu ia menyerang Xiaoyan dan Sun Er di sampingnya. Cahaya itu datang menyinari. Setelah itu ruang sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Tiba-tiba ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Xiaoyan sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai level Beast, itu masih akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Itu bahkan mungkin mempengaruhi kultivasi Xiaoyan, namun dia tidak punya pilihan saat ini. "Jangan!" Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat pemandangan ini. Suaranya yang awalnya dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. "Bocah sialan, kamu benar-benar kejam." Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiaoyan, namun serangannya tidak melemah. Tubuh Xiaoyan membengkak dengan cepat, tepat ketika tubuhnya akan runtuh. Segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau yang cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Ziyan padanya memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi apakah yang lain berada dalam situasi berbahaya. "Xiaoyan, hentikan!" Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Ini dengan cepat membungkus tubuh Xiaoyan dan menekan gejala yang menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiaoyan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiaoyan ditekan. Cahaya keemasan cerah meletus. Akhirnya itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiaoyan.